ibadah anak online dan kita harus perhatikan ya. 1. Persiapkan diri kamu sebelum memulai ibadah. Kalian sudah mandi dan memakai pakaian rapi. Ingat ya teman-teman, inilah adalah ibadah. Tidak boleh sambil mengobrol, tidak boleh sambil memakan, tidak boleh sambil bermain. Kita harus sungguh-sungguh beribadah. Demikianlah panduan ibadah anak online. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Tidak menembaki musuh, tapi saya rasa Kristus. Apa kabar anak kita? Restorasi Pondok Daud. Siapa kita? Kita adalah prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, dan penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam, dan yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Katakan amin. Saya Laskar Kristus. Shalom adik-adik. Wah, adik-adik belum semangat. Lambaikan tangan tinggi-tinggi ya. Shalom adik-adik. Wah, adik-adik yang di rumah sudah siap beribadah ya. Hari ini kita bersuka cita lagi bisa bertemu adik-adik di ibadah anak online ya. Adik-adik sebelum kita mulai ibadah, kita berdoa dulu yuk. Adik-adik bangkit berdiri semuanya. Papi mami juga bangkit berdiri, kita sama-sama berdoa. Kita sama-sama minta kuasa Tuhan menjamah kita hari ini. Amin. Ya, kita berdoa sama-sama adik-adik. Angkat kedua tangannya, angkat hatimu. Kiralabas syandirala mayaralambu. Bapa yang di dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk hari ini. Kami boleh ada semua karena anugerah Tuhan. Kami boleh sehat, kami bersuka cita dalam perlindungan Tuhan. Tuhan Yesus, kami memulai ibadah kami hari ini. Tuhan Yesus mengurapi rumah kami dimanapun kami berada. Urapi setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Urapi papi mami yang mendampingi kami. Biarlah ibadah kami hari ini diberkati Tuhan. Penuh kuasa, penuh kemuliaan Tuhan. Dan kami berdoa ibadah hari ini kami mengalami Engkau Tuhan Yesus secara pribadi dan kami mengalami kasih-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami siap beribadah hari ini. Tuhan Yesus hadir buat setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, adik-adik yang hari ini siap beribadah, sama-sama katakan amin. Selamat beribadah adik-adik. Pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan Shalom adik-adik. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau memuji nama Tuhan dengan penuh sukacita. Siapa kita? Laskar Kristus. Kalau kakak tanya Laskar Kristus, adik-adik jawab saya. 3 kali ya adik-adik. Kalau kakak bilang Laskar Kristus, adik-adik jawab saya sambil meloncat yang tinggi. Kita coba ya sama-sama. Laskar Kristus, saya. Laskar Kristus, saya. Lebih tinggi loncatannya. Laskar Kristus, saya. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Sekali lagi. Saya bukan pasukan lebih semangat lagi gerakannya adik-adik. Pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus. Siap. Saya Laskar Kristus. Siap. Siap. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Lebih semangat lagi lah ya adik-adik. Sama-sama kita goyang lebih semangat lagi. Kakak mau lihat lebih semangat lagi semuanya. Kita mau sama-sama menjadi
Kristusnya Tuhan. Kita mau sama-sama menjadi prajuritnya Tuhan. Sama-sama kita nyanyi. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Sekali lagi dari awal. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya siapa? Saya laskar Kristus. Jabrak, hey. Saya laskar Kristus. Jabrak, hey. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Adik-adik, kita sama-sama declare ya. Adik-adik ikutin kakak-kakak. Siap? Siap. Yang siap tangannya dong, siap? Siap. Yeay, sama-sama ya. Ku tentara kecilnya Tuhan, Ku tentara kecilnya Tuhan, siap untuk berperang. siap untuk berperang. Bukan dengan senapan, Bukan dengan senapan, tapi dengan firman. tapi dengan firman. Di kiri kananku, Di kiri kananku, bersama temanku. bersama temanku. Kita baris lurus, siap laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus. Jabrak, day. Saya laskar Kristus. Jabrak, day. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Kurang semangat ya kak? Iya, Kak, Kita kurang declare semangat, sekali Kak. lagi ya kak. Ya, siap. Semangat adik-adik. Semangat adik-adik. Harus semangat dong, semangat. Amin. 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 Kita declare sekali lagi kak. Ku tentara kecilnya Tuhan, ku tentara kecilnya Tuhan. Siap kalau dibutuhkan, Siap kalau dibutuhkan, tapi tanpa senapan, tapi tanpa senapan, tapi dengan firman. tapi dengan firman. Di kiri kananku, di kiri Kananku, bersama temanku. bersama temanku. Kita baris lurus, siap laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Tapi saya laskar Kristus. Tapi saya laskar Kristus. Yang terakhir yang kencang. Tapi saya laskar Kristus. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Mari adik-adik boleh angkat kedua tangan adik-adik. Kita sekarang masuk ke dalam penyembahan. Gimana sikap penyembahan adik-adik? Harus fokus. Gak boleh lihat kanan kirinya. Angkat kedua tangannya adik-adik, kita mau menyembah Tuhan. Kita siapkan hati kita adik-adik. Kita belajar fokus menyembah Tuhan dari masa kecil adik-adik. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Katakan jiwaku tenang. Jiwaku tenang.
sungguh-sungguh, lebih sungguh-sungguh lagi adik-adik untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu ini, sama-sama katakan rohmu yang hidup. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Buka hati, buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Kakak persilakan adik-adik untuk menyanyikan lagu ini sendiri dengan sungguh-sungguh. Rohmu yang hidup. Lebih sungguh-sungguh lagi adik-adik katakan, buka untuk jemaatmu Tuhan. Jamah setiap adik-adik yang ada di rumah ya Tuhan. Di hadiratmu, Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembah. Mari kita sembah Tuhan adik-adik. Sembah Tuhan. Belajar menyembah Tuhan adik-adik dari masa kecilmu. Ayo adik-adik angkat penyembahan sendiri buat Tuhan. Katakan haleluya. Haleluya. Kami menyembahmu Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Kami menyembahmu. Adik-adik angkat penyembahan buat Tuhan. Sungguh-sungguh menyembah Tuhan adik-adik di dalam roh dan kebenaran. Kami angkat tangan demi Tuhan. Kami menyembahmu. Urapi setiap kami. Urapi adik-adik Tuhan. Urapi adik-adik dimanapun berada ya Tuhan. Curahkan rohmu kepada kami ya Tuhan. Kami menyembahmu. Oh, haleluya. Kami menyembahmu. Adik-adik angkat kedua tanganmu adik-adik. Angkat penyembahanmu buat Tuhan. Angkat ucapan syukurmu buat Tuhan. Untuk hari ini Tuhan masih sangat baik kepada adik-adik, kepada keluarga adik-adik. Angkat kedua tanganmu adik-adik menyembah Tuhan. Angkat penyembahanmu, katakan terima kasih Tuhan. Kami menyembah Engkau Tuhan. Kau lihat penyembahan adik-adik pada pagi hari ini Tuhan. Kami menyembahmu Tuhan. Adik-adik datang dengan hati yang tulus dan hati terbuka ke hadapan-Mu Tuhan. Memohon jamahan-Mu Tuhan atas setiap adik-adik. Berikan adik-adik roh yang hidup, roh yang kuat Tuhan. Dalam menyembah Engkau Tuhan, mulai dari masa kecil adik-adik Tuhan.
menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, menjadi prajurit-prajurit dan laskar Kristus yang siap berperang ya Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Adik-adik nyatakan ucapan syukur kepada Tuhan. Ku bersyukur Bapa, kami mau bersyukur kepadamu Tuhan. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Lebih lagi katakan, kami bersyukur Tuhan. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan untuk kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Lebih lagi adik-adik katakan, ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa, kami mengucap syukur kami Tuhan. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami, dalam hidup adik-adik sekalian, dalam hidup Papa dan Mama. Kami bersyukur Tuhan untuk kesehatan, untuk kebaikan penyertaan-Mu kepada setiap kami Tuhan. Ya Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami akan mendengarkan kebenaran Tuhan. Kiranya Engkau tuntunlah Tuhan setiap kami untuk memiliki pendengaran seorang murid Tuhan, agar kami bisa mendengarkan firman-Mu, agar kami bisa, adik-adik bisa mengerti Tuhan apa maksud dari kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuntun, berikan adik-adik roh-Mu Tuhan, agar adik-adik bisa mengerti Tuhan. Jamah setiap adik-adik yang belum mengerti agar bisa mengerti Tuhan. Jamah juga Tuhan buat Kak Ellen yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Pakai mulut lidah hamba-Mu ini Tuhan, agar menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan seturut yang Engkau mau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang siap mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Shalom adik-adik. Halo. Aku Eli. Aku
Aku senang kali minggu ini aku ketemu lagi sama adik-adik. Walaupun lewat layar ini ya, tapi kita harus tetap bersuka cita. Yeay! Adik-adik, tadi Eli lihat adik-adik bersuka cita puji Tuhan. Adik-adik semangat sembah Tuhan. Sekarang adik-adik duduk yang manis ya. Eli sama adik-adik mau belajar firman Tuhan. Yang semangat katakan amin. Wah, adik-adik, hari ini Eli tahu yang bawa firman namanya Kak Ellen. Tapi mana ya Kak Ellen? Adik-adik lihat nggak ya? Mana? Mana Kak Ellen? Eli belum lihat. Kita panggil yuk. Kak Helen. Kok nggak ada ya? Lagi panggil dia lagi. Kak Helen. Kak Helen belum dengar adik-adik. Mungkin Kak Helen udah siap atau belum ya? Sekali lagi yuk panggil yang keras ya adik-adik dari rumah. Kak Helen. Wah, ada yang manggil nih. Shalom Eli. Shalom adik-adik. Kak Helen salam dong salam. Shalom. Shalom Kak Helen. Ya. Gemes banget. Ih, Eli senang ketemu Kak Helen. Wah, kakak juga senang ketemu Eli dan adik-adik sekalian yang ada di rumah. Kak Helen, 1 minggu kemarin aku belajar bagaimana berdoa supaya aku dengar suara Tuhan. Minggu ini belajar apa ya Kak Helen? Wah, Eli hebat banget. Eli mau belajar untuk dengar suara Tuhan. Yup. Nah, kalau minggu lalu sama Kak Kristi kita belajar untuk mendengar suara Tuhan, hari ini kita belajar untuk melihat kuasa Tuhan. Wow, melihat kuasa Tuhan. Bener Eli. Berarti Eli dan adik-adik bisa bertemu Tuhan ya Kak? Bener Eli dan adik-adik. Nah, sekarang kakak mau firman tentang satu tokoh Alkitab. Tapi sebelum itu adik-adik yang bisa membaca, ayo kakak undang ambil Alkitabnya. Mari kita buka di Yesaya pasal 6 ayat 1 sampai 13. Berapa Kak? Sekali lagi Diulangin ya. dong. Yesaya pasal 6 ayat 1 sampai 13. Yesaya 6 ayat 1 sampai 13. Wah, Oke, Eli aku siap Kak Ellen dengar Oke. firman Tuhan. Nah, hari ini kakak mau sharing firman Tuhan tentang Nabi Yesaya. Eli tahu nggak sih Nabi Yesaya itu siapa? Aku belum pernah dengar Kak, siapa itu Nabi Yesaya? Nah, makanya kita mau belajar hari ini ya. Jadi adik-adik, pada zamannya Nabi Yesaya, adik-adik lihat di gambar ya. Pada zaman Nabi Yesaya adik-adik, orang-orang pilihan Tuhan yaitu orang-orang Israel mulai berdosa adik-adik. Tahu nggak kenapa Eli dan adik-adik? Gak tahu aku Kak. Mereka mulai menyembah berhala. Apa itu berhala Kak Ellen? Berhala itu mereka menyembah dewa-dewa palsu, mereka menyembah patung, mereka menyembah pohon, mereka mulai tidak lagi menyembah Tuhan. Gitu Eli dan adik-adik. Oke. Mereka sudah tidak lagi mau mendengarkan Tuhan. Mereka sudah jauh dari Tuhan adik-adik dan Eli. Nah, lalu kita lihat lagi di gambar selanjutnya ya. Nah, gambar selanjutnya itu adik-adik, Tuhan mengutus seseorang untuk menyampaikan pesan Tuhan kepada orang-orang Israel supaya mereka kembali kepada Tuhan, mereka kembali menyembah Tuhan. Nah, Eli sama adik-adik tahu nggak siapa yang Tuhan utus, siapa yang Tuhan kirim, dan siapa yang Tuhan pilih? Pasti Nabi Yesaya ya Kak. Pintar Eli. Yeay, jawabanku benar. Nah, benar banget. Nabi Yesaya yang Tuhan pilih. Nabi Yesaya dipilih untuk membawakan pesan Tuhan kepada orang-orang Israel. Nah, adik-adik kita lihat lagi di gambar selanjutnya. Pada waktu itu Eli,
Dan adik-adik, waktu Nabi Yesaya ini lagi tidur, adik-adik, tiba-tiba Nabi Yesaya mendapatkan sebuah mimpi. Eli pernah mimpi gak sih? Pernah, aku sering mimpi Kak Ellen. Wah, tapi ini mimpinya beda. Mimpi itu berupa penglihatan yang Tuhan berikan kepada Nabi Yesaya, adik-adik dan Eli. Kita lihat lagi, Nabi Yesaya tiba-tiba bermimpi bahwa dia melihat seorang ada yang duduk itu di sebuah kursi, katanya kursinya warnanya emas dan silau banget. Siapa ayo kira-kira? Ada yang tahu nggak, Eli dan adik-adik? Siapa itu Kak ya? Siapa Silau. ya? Silau banget. Itu adalah Tuhan yang lagi duduk di tahtanya. Tahu nggak adik-adik, dia dikelilingi oleh banyak sekali malaikat. Dan di situ Nabi Yesaya melihat wajahnya Tuhan. Nabi Yesaya ini senang, Eli dan adik-adik, tapi dia juga takut. Karena dia takut, aduh aku udah melihat wajahnya Tuhan. Sedangkan aku masih banyak berbuat dosa, aku masih banyak salah, aku kadang masih memberontak, kadang jarang berdoa. Dia takut sekali adik-adik. Tapi ada seorang malaikat yang datang menghampiri Nabi Yesaya. Dengan bara api di tangannya menyentuh mulutnya Nabi Yesaya, adik-adik. Dan Eli, terus Tuhan bilang gini, dosamu telah dihapuskan. Wah, luar biasa Eli dan adik-adik. Kuasa Tuhan luar biasa, dia memulihkan Nabi Yesaya saat itu juga. Dia memulihkan Nabi Yesaya dan akhirnya Nabi Yesaya tersungkur, dia menangis, dia menyembah Tuhan, adik-adik. Dan Eli tahu nggak? Tiba-tiba Tuhan berkata gini, siapa yang akan aku kirim dan siapa yang akan datang kepadaku untuk memberitahu orang-orang Israel pesan yang akan saya sampaikan ini? Tuhan berkata kayak gitu, adik-adik dan Eli. Tahu nggak? Kita lihat di gambar selanjutnya ya. Kita lihat gambar selanjutnya. Nah, tiba-tiba Nabi Yesaya, Eli, Nabi Yesaya ini berteriak, ini aku Tuhan, kirimkanlah aku. Wah, luar biasa. Dengan pengurapan yang Tuhan berikan sebelumnya, Nabi Yesaya menjadi berani, menjadi penuh dengan Roh Kudus. Dia berani mengirimkan pesan dari Tuhan untuk orang-orang Israel. Terus Tuhan jawab gini, ini itu tugas yang sulit. Karena orang-orang Israel udah gak lagi mau dengar suaraku. Dia pergi menyembah dewa-dewa palsu, menyembah berhala. Dia tidak lagi mau taat dengan aku. Tetapi Yesaya tetap mau. Dia mau menyampaikan pesan Tuhan kepada orang-orang Israel supaya orang-orang Israel diselamatkan. Wah, luar biasa adik-adik dan Eli. Kita lihat gambar selanjutnya. Nah, di situ setelah Nabi Yesaya mendapatkan mimpi itu, keesokan harinya dia bangun dengan penuh semangat. Dia mulai berjalan, dia mulai menemui orang-orang yang ada di sekitarnya. Saat dia menemui orang-orang di sekitarnya, dia memberitahu pesan yang Tuhan sampaikan lewat mimpinya malam itu. Eli dan adik-adik, Nabi Yesaya bilang kayak gini, engkau harus bertobat, Tuhan akan menghukummu. Berbalinglah kembali kepada Tuhan. Nah, Nabi Yesaya terus mengatakan hal itu. Setiap hari dia bertemu dengan orang-orang yang dia kenal, dia pasti mengatakan pesan Tuhan itu, adik-adik dan Eli. Tetapi, tahu nggak? Orang-orang Israel bukannya dia bertobat, bukannya dia balik kepada Tuhan, tapi dia mengolok-olok Nabi Yesaya, dia tertawakan, dia ejek. Tapi Nabi Yesaya tetap teguh, dia tetap memberitakan firman Tuhan. Mau didengar atau enggak, Nabi Yesaya tetap memberitakan firman Tuhan, pesan Tuhan. Karena pesan Tuhan harus disampaikan. Nah, kita lihat di gambar selanjutnya. Sampai akhirnya, Eli penasaran gak? Kenapa lagi Nabi Yesaya ya Kak setelah dia dapat pesan Tuhan? Kira-kira bangsa Israel gimana nih? Eli tahu nggak? Enggak. Eli kan pinter. Aku nggak tahu Kak Ellen. Oh ya udah kakak kasih tahu deh. Karena Eli nggak tahu. Jadi pada akhirnya
bangsa orang-orang Israel mereka menyerah. Yang awalnya mereka tidak memperdulikan, mereka mengejek Nabi Yesaya, tapi pada akhirnya mereka kembali kepada Tuhan. Mereka kembali menyembah Tuhan yang hidup. Dengan kekuatan tekadnya si Nabi Yesaya ini untuk memberitakan pesan Tuhan, mereka semua berbalik kepada Tuhan. Luar biasa Eli dan adik-adik, siapa yang mau belajar untuk melihat kuasa Tuhan, untuk mendengar kuasa Tuhan? Ayo. Aku mau Kak Eli Elan, mau, Eli dan- mau. Tapi Kak Elan, gimana sih caranya melihat kuasa Tuhan dan dapat penglihatan seperti Nabi Yesaya itu? Ada nih caranya. Misalnya Gimana Kak Elan? Eli nih semangat banget loh. Kakak harap adik-adik di rumah juga semangat kayak Harus Eli ya. Kak Elan, harus semangat. Iya. Tadi Kak Elan belum jawab Oh pertanyaannya iya lupa, Eli. aduh. Tadi, terus Yesaya apa yang dia lakukan Kak Elan? Jadi gimana caranya untuk bisa menjadi seperti Yesaya? Kalau adik-adik harus benar-benar merindukan Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh berdoa, kita harus sungguh-sungguh menyembah Eli Tuhan. berdoa kok Kak Elan kalau mau maam. Loh, cuman buat makan aja berdoanya. Iya, Eli berdoa kalau mau maam. Banyakan juga kayak gitu, tapi sebenarnya yang benar itu kita harus berdoa sama Tuhan, bukan waktu makan aja. Terus? Waktu kita mau tidur, kita harus cari satu waktu untuk kita memuji dan menyembah Tuhan. Oh, Eli kan bangun mau. tidur ya Kak ya? Eli mau kan kayak Yesaya? Mau. Caranya kayak gitu, jangan pas makan aja. Gimana caranya mau lihat Tuhan pas makan? Jadi Oh. adik-adik dan Eli harus cari satu waktu untuk berdoa sungguh-sungguh sama Tuhan. Bilang, Tuhan, aku mau melihat Tuhan. Aku mau melihat kuasa Tuhan. Aku mau menjadi terang, aku mau menjadi saksi seperti Yesaya di tengah bangsanya. Dan akhirnya bangsanya diselamatkan. Aku mau Kak Elan, berarti bangun pagi Eli mau berdoa, mau Nah. menyembah Tuhan, mau memuji Tuhan. Bener Betul ya banget, Kak Elan ya? bener banget. Nah, Eli nanti praktekin ya. Yes, aku mau praktekin. Minggu ini aku mau belajar sembah Tuhan pagi-pagi. Bener. Dan adik-adik di rumah juga harus praktekin. Bangun pagi, memuji dan menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sampai kita melihat kuasa Tuhan. Sampai kita bisa mendapat mimpi seperti Yesaya. Kita nggak ada yang tahu, tapi kita harus sungguh-sungguh. Kita harus sungguh-sungguh memuji dan menyembah Tuhan. Oke Kak Oke, Eli? Elan. Oke adik-adik. Nah, udah selesai firman kakak hari ini. Terima kasih ya Kak Nanti Elan. kalau Eli pulang dan adik-adik selesai ibadah online, praktekin. Oke? Oke Kak Elan, aku siap praktekin nanti. Oke, sampai jumpa Eli. Sampai jumpa adik-adik, salam lagi dong Sampai Kak Elan. jumpa. Tuhan berkati. Tuhan Yesus memberkati. Salam Kak Elan, salam, Salam. salam, salam. Dadah, dadah adik-adik, dadah Kak Elan. Nah, adik-adik yang mau belajar untuk melihat kemuliaan Tuhan, katakan amin. Lebih lagi katakan amin. Amin. Kalau gitu kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Mari kita angkat kedua tangan kita. Kita mau sembah Tuhan. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. Adik-adik angkat kedua tangannya. I want to see you. Open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you. To
kedua tangannya, mari kita sembah Dia. Rana kabaya shanda ya rana boya rambo ya rambo ya rambo ya rambo. Hinarana kabaya shanda baya rambo ya rambo ya rambo ya rambo ya rambo ya rambo. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Ajar kami untuk mengerti setiap kebenaran firman yang kami dengar Tuhan. Ajar kami untuk bisa menjadi saksi-Mu Tuhan. Di tengah keluarga kami, di tengah lingkungan sekolah kami, lingkungan rumah kami, dimanapun kami berada Tuhan. Ajar kami untuk berani menyampaikan firman-Mu, menjadi saksi, menjadi terang Tuhan. Ajar kami juga untuk bisa melihat kemuliaan-Mu Tuhan. Di tengah-tengah kami Tuhan, urapi setiap kami ya Tuhan. Urapi adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Urapi setiap kami Tuhan. Bentuk kami, ajar kami Tuhan untuk lebih lagi mengenal Kau Tuhan. Lebih lagi mencintai Engkau dengan tulus Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu yang besar itu mengurapi adik-adik yang ada di rumah. Mengurapi setiap kami saat ini Tuhan. Oh ya rana kabaya shanda ya rambo ya rambo ya rambo ya rambo ya rambo ya rambo. Hinarana kabaya shanda ya rambo ya rambo ya rambo ya rambo ya rambo. Hinarana kabaya ya rambo ya rambo ya rambo ya rambo. Hinayarana kabaya ya rambo ya rambo Tuhan. Biar di masa kecil mereka bisa menjadi terang Tuhan. Mereka bisa melihat kemuliaan-Mu dalam hidup mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan. Orana kabaya shanda ya rambo ya rambo. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami boleh mendengar firman-Mu Tuhan. Biar firman itu menjadi pelita Tuhan bagi hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami sudah selesai mendengar firman-Mu Tuhan. Seterusnya urapi kami Tuhan, bentuk kami, ajar kami untuk mempraktekkan firman Tuhan yang kami dengar hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Adik-adik di rumah katakan, amin. Menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Putra kecil ya Tuhan, siap kalau di. Oke adik-adik, sekarang kita menghafal ayat ya Kailan. Oke, di Matius pasal 5 ayat 8. Bunyinya seperti ini adik-adik. Berbahagialah mereka yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Satu kali lagi adik-adik, nanti adik-adik menghafal di rumah bersama papi mami ya. Yuk Kak Helen sekali lagi ya. Matius pasal 5 ayat 8. Berbahagialah mereka yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Katakan amin. Pasukan menembak, saya tidak menembaki musuh, tapi Pentakosta ketiga artinya 1. Pencurahan Roh Kudus terdahsyat terjadi di zaman now. 2. Penuaian terbesar dan terakhir. 3. Bangkitnya generasi Yeremia, dipenuhi Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan banyak jiwa. 4. Dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, sampai ke Yerusalem. 5. Kuasa untuk melakukan amanat agung Tuhan Yesus. with all the wonderful things you give us. Then we lift them up and give them back to you. Teman-teman, mari kita berdoa untuk keluarga kita. Mari kita mengangkat kedua tangan kita. Tuhan, berilah papa, mama, adik, kakak kesehatan yang berlimpah. Tuhan, berilah juga rezeki yang berlimpah. Dan kakek, nenek, dan sepupu jauh kita, Tuhan, juga diberkati dan diberi rezeki yang berlimpah dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan, berkati sekolah kami, Tuhan, agar dilindungi. Berkati guru-guru yang ada di sekolah itu, Tuhan, agar mereka dilindungi. Berkati juga murid-murid yang ada di sana, Tuhan,
supaya sekolah kami dilindungi. Hari ini kami akan berdoa Tuhan agar mereka tetap sehat dan Yesus layak. Amin. Teman-teman, mari kita doa untuk Bali. Tuhan Yesus berkati Bali, berkati semua orang-orang yang di Bali. Haleluya, amin. Terus sekarang kami ingin berdoa buat bangsa Indonesia. Berkati bangsa Indonesia dan pulihkan bangsa Indonesia. Jauhkan dari virus corona dan juga berkati Pak Presiden dan wakilnya. Berikan mereka kesehatan dan kekuatan agar mereka bisa memimpin bangsa Indonesia ini dengan baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, mari kita perkatakan Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Dengan sungguh-sungguh ya dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dia yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan tepaknya Ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kuda setan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Kalau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 rebah di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah membuat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkan yang kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menata engkau dengan tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular kedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentainya sebab ia mengenal aku. Bila ia berseru kepadaku, maka aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dan kesesakan. Aku akan meluputkannya dan mengingatkannya. Dengan panjang umur akan kupanjangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Katakan amin. Bagi adik-adik dan papa mama yang membutuhkan dukungan doa, dapat menghubungi nomor berikut ini. Adik-adik, kini saatnya kita untuk memberi. Buat adik-adik yang ingin memberikan persembahan, boleh mentransfer di rekening di bawah ini. Terima kasih untuk adik-adik yang sudah memberi. Sekarang kakak undang untuk bangkit berdiri, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku.
Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Tuhan Yesus Kristus dengan persekutuan yang manis Roh Kudus menyertai anak-anak sekolah minggu. Dan Tuhan memberikan kepandaian, kepintaran, kecerdasan, dan Tuhan melindungi, dijauhkan dari segala sakit penyakit, malapetaka, segala musibah, dan segala bencana apapun. Dan engkau diberkati melalui orang tuanya, di mana Tuhan menyertaimu. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali untuk menjemput kita semua di alam permai. Bagi yang percaya, katakan amin. Selamat hari Minggu anak-anak. Shalom. God bless you. Everything